Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama dengan saya Pendeta Virgie Hutauruk. Hari ini saya rindu untuk kita sama-sama belajar menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya dia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Saudara terkasih, God Lovers yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seperti Kristus adalah seluruh tujuan hidup kita. Saya percaya Kejadian 1 ayat 26 berkata, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, supaya mereka berkuasa atas segala sesuatu. Itulah tujuan, destiny awal manusia diciptakan oleh Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Dia. Maka itu ketika Adam jatuh dalam dosa, dikatakan Roma 3 ayat 23, manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan gambar kemuliaan Allah. Gambar itu menjadi turun kualitasnya. Nah, kematian Yesus 2000 tahun yang lalu mengembalikan gambar itu kepada saudara dan saya. Yesus mengerjakan 2000 tahun yang lalu. Gambaran itu boleh kembali kepada saudara dan saya. Yang sudah tercuri oleh iblis dikembalikan buat saudara dan saya. Maka itu Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Panggilan setiap orang percaya adalah menjadi seperti Kristus. Tetapi ketika kita nggak mengerti tujuan kita, maka kita akan salah menjalani seluruh hidup kita. Penting untuk saudara dan saya kembali kepada destinasi awal. Destiny yang Tuhan siapkan adalah menjadi seperti Dia. Maka itu kan kita bernyanyi, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Setiap orang yang dipilih, Roma 8 ayat 29 berkata tadi, semua orang yang sudah ditentukannya dari semula adalah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan Yesus, sehingga Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya
kita ini menjadi orang-orang yang menjadi sama dengan Yesus. Sehingga saya percaya orang tidak perlu lagi merindukan mujizat 2000 tahun yang lalu. Karena hari ini kamu dan aku adalah Yesus yang kembali ada di dunia ini. Saudara terkasih, inilah panggilan orang percaya. Ketika kita tidak memenuhi panggilan, ketika kita keluar dari panggilan yang sudah disiapkan oleh Tuhan, maka kita yang akan menderita. Kenapa kita nggak bahagia? Kenapa kita menderita? Kenapa kita nggak maksimal? Karena kita keluar dari panggilan Tuhan. Itu sebabnya Roma 8 ayat 28 berkata, Allah bekerja dalam segala sesuatu hanya mendatangkan kebaikan bagi yang terpanggil sesuai rencananya. Artinya yang mau mengikuti destinasinya. Dan sekali lagi tujuan kita diciptakan adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka itu hari ini saya berdoa kita semua bisa kembali menjadi serupa seperti Kristus. Karena dialah yang telah memulai semua hidup kita ini serupa dengan gambarannya. Dan kita harus mengerjakan panggilannya. This is the highest calling. This is the highest calling. Ini adalah panggilan tertinggi daripada setiap umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Menjadi seperti Kristus. Tetapi tentu gak mudah. Ini menghancurkan perasaan kita. Tentu menghabiskan seluruh hidup kita. Kita harus berjuang, bertandinglah dalam pertandingan yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Di dalam 2 Petrus dikatakan seperti ini, engkau harus menambahkan kepada imanmu kebajikan, harus menambahkan kepada kebajikan pengetahuan, dan kau harus tambahkan juga kesalehan dan kasih kepada semua orang. Sehingga kalau kau memiliki semua itu, engkau akan berhasil dalam pengenalan akan Kristus, dan ketika kau terus melakukan itu, engkau tidak akan pernah tersandung. Wow, keren saudara. Jadi kita ini sebenarnya bisa loh menjadi seperti Kristus, hidup hanya untuk menyenangkan Bapa jika kita sungguh-sungguh mau belajar. Saya percaya kita harus belajar lewat firman Tuhan. Sebab umatku binasa karena kurang pengetahuan. Hosea 4 ayat 6. Dalam bahasa aslinya lack of knowledge, yang mendekati bahasa asli. Dalam bahasa Inggris dikatakan kurang pengetahuan, bisa binasa. Karena saya percaya ketika kita kembali ke panggilan kita menjadi seperti Kristus, kita harus mengenal Kristus dengan benar. Bagaimana cara mengenal Dia dengan benar? Tentu kita harus belajar firman Tuhan. Belajar dari Kristus. Dia berkata, belajarlah daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati, supaya engkau mendapat kelegaan. Belajar, pikul kuk, mau diproses sama Tuhan. Kenapa banyak orang tidak bisa menjadi seperti Kristus? Karena dalam perjalanan hidupnya, dia sering melewati proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam dia, dalam hidupnya dia. Apapun hari ini yang kita alami, ketika kita tahu itu bagian dari pembelajaran hidup kita untuk menjadi semakin sempurna seperti Kristus. Matius 5 ayat 48, Yesus katakan, kamu harus sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna. Saya percaya ini bukan sesuatu yang tidak mungkin lagi dikerjakan. Semenjak Yesus mati 2000 tahun yang lalu, apa yang tidak mungkin dilakukan oleh daging karena hukum Taurat bisa dilakukan di dalam roh. Karena Yesus sudah menyediakan itu buat saudara dan saya. Jadi hari ini kembalilah kepada panggilanmu. Kau dan aku harus kembali menjadi seperti Kristus. Sehingga kita menjadi saudara-saudara. Dia yang sulung, kita menjadi saudara-saudara. Kita bisa memenangkan banyak sekali orang karena hidup kita berpadanan dengan hidup Kristus. Setiap orang yang mengaku hidup dalam Dia wajib hidup seperti Kristus hidup. Saudara yang terkasih, ketika kamu dan aku menjadi seperti Kristus, kita bisa hidup maksimal dan kita bisa hidup sempurna. Apa itu kesempurnaan? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk God's lovers yang menyaksikan acara ini. Biarlah setiap kami boleh menjadi seperti Kristus. Seluruh hidup kami semua untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, tanpa Engkau kami gak bisa mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God's lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.